Dalam keberlangsungan hidupnya, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Namun, disadari atau tidak, secara perlahan pemanfaatan alam akan menghabiskan sumber daya yang ada di dalamnya. Untuk itu, praktek pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sangat dibutuhkan, agar keseimbangan alam tetap terjaga dan meminimalisir residu yang dihasilkan. Meningkatnya jumlah penduduk turut menyebabkan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, tidak terkecuali di wilayah Yogyakarta. Setiap tahun, ada sekitar 200 hektar lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan properti. Berlokasi tidak jauh dari makam Raja-Raja Mataram Imogiri di lereng timur kota Yogyakarta, terdapat lahan pertanian yang selaras dengan kebutuhan hidup manusia. Disinilah dimana pertanian berkelanjutan itu dilakukan, dan Bumi Langit menjadi salah satu contohnya bagaimana harmonisasi antara manusia dengan alam. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat langsung ke dalam. Dialah Iskandar Woworuntu yang telah berhasil menyulap tanah kapur di wilayah perbukitan Imogiri menjadi kompleks pertanian permakultur yang asri. Permakultur merupakan sebuah disiplin pendekatan kehidupan, di mana pengelolaan pertanian dan peternakan dapat meningkatkan kualitas lahan agar dapat memberikan hasil dan pendapatan, namun tetap berkelanjutan hingga masa depan dengan cara-cara yang berkelanjutan. Bapak tadi bicara disinilah awal permakultur itu dimulai gitu. Ya. Bagaimana Pak sebetulnya Pak? Ya sebenarnya saya sendiri pindah ke Jogja itu tahun 2000-an ya. Jadi kita sendiri dapat tempat ini, tempat yang boleh dibilang amat marginal dengan topografi yang ekstrim. Jadi pertama kali adalah menemukan tempat di mana meletakkan rumah ya, dan bagaimana nanti hubungan rumah itu sendiri, karena permakultur itu berbicara tentang zonasi. Betul. Jadi bagaimana kita membuat rumah itu atau lingkungan yang terdekat dengan rumah kita sebagai daerah yang paling banyak menunjang kehidupan dapur kita ya. Jadi tanaman-tanaman apa saja yang harus ditanam sedekat mungkin dengan dapur ya, karena itu yang paling sering kita kunjungi setiap hari. Nah, kalau kita ngomong tentang tempat ini sendiri, misalnya pemilihan bahan-bahan yang dipergunakan untuk membangun rumah, bagaimana tata letak rumah, itu semua adalah bagian dari permakultur. Jadi itu juga berbicara tentang arsitektur, bagaimana kita menciptakan rumah yang benar, posisi bagaimana kita mengetahui matahari itu dari mana, angin itu biasanya dominannya dari mana, terus bagaimana air pada saat musim hujan, bagaimana kita bisa menangkap air semaksimal mungkin. Karena kebetulan tempat kami di sini, tanah ini adalah tanah yang awal dari Pegunungan Kidul, tanah yang mengalami musim kering yang panjang sekali. Jadi air itu menjadi isu yang terpenting ya di tempat ini. Bumi Langit menjadi cara Iskandar untuk menerapkan cara bagaimana kebutuhan manusia dapat terpenuhi tanpa harus menghilangkan rantai ekosistem yang ada. Di sini, manusia bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan sosialnya secara utuh. Sistem permakultur biasanya didominasi oleh tanaman tahunan, karena tanaman ini dapat membuat teduh, mengurangi fluktuasi suhu di bawah untuk membuat isolasi, mengurangi kehilangan air dari permukaan tanah dan bertindak sebagai hambatan angin. Dalam penerapannya, untuk mendapatkan hasil terbaik, permakultur terbagi dalam sebuah zonasi. Terkait zonasi itu sendiri, seperti apa sih Pak untuk permakultur ini Pak? Bagaimana Pak? Ya kalau zonasi itu, permakultur kan ada 5 zona sebenarnya untuk mencoba mendeskripsikan tentang lingkungan hidup kita. Tapi zona itu sendiri tidak harus dalam bentuk lingkaran sempurna atau persegi sempurna. Karena zona itu bisa saja zona 1 sama zona 5, di mana itu adalah alam liar yang tidak kita sentuh, bisa saja juga berdampingan. Tapi prinsipnya zona 1 adalah rumah tempat kita tinggal dan kebun-kebun yang paling banyak kebutuhan hidup kita. Zona 2 itu bisa udah menjadi lingkungan yang lebih ke arah ternak, ke tanam-tanaman buah-buahan. Zona 3 itu mungkin daerah yang lebih luar, di mana kita mulai menanam tanaman-tanaman yang tidak terlalu banyak harus kita kunjungi. Zona 4 itu adalah hutan yang kita tanam untuk kebutuhan kita, ya. Dan zona 5 itu adalah hutan yang memang tidak disentuh sama sekali, ya. Jadi untuk sekedar betul-betul pelengkap dari alam, ya, dukungan alam. Aktivitas penanaman yang dilakukan Bumi Langit Institute dilakukan dengan meminimalisir kegiatan mencangkul. Aktivitas mencangkul
biasanya dilakukan untuk mengolah tanah agar tanah menjadi gembur dan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Hal ini diyakini bermanfaat untuk menjaga kadar oksigen di dalam tanah yang dibutuhkan oleh akar tanaman. Nyatanya, aktivitas mencangkul tanah dalam pertanian alami dianggap sesuatu yang kurang baik bagi kesuburan tanah. Karena saat mencangkul, kita memberikan ruang oksigen lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh tanah. Oksigen-oksigen yang masuk dalam tanah akan mengalami proses dengan nitrogen yang nantinya akan menjadi sesuatu yang dapat menyuburkan tanaman. Namun, jika hal tersebut terlalu sering dilakukan, maka lambat laun akan mengurangi tingkat kesuburan tanah. Karena sesungguhnya, tanpa dicangkul, oksigen sudah memiliki jalur sendiri untuk masuk ke dalam tanah. Ya, ini kami kebetulan memakai batu bata sebagai contohnya, membuat pot-pot raksasa lah ibaratnya. Tapi itu juga pot ini bisa dibuat dalam bentuk yang lebih kecil atau juga dengan bahan-bahan yang ada seperti nanti di tempat yang satu kita pakai rumput ya. Tapi prinsipnya pantangan dari tempat ini adalah tidak boleh diinjak, ya, karena dia memang kegemburannya harus dipertahankan. Dan tiap tahun kita, tiap musim kita tidak perlu lagi terlalu banyak menggemburkan. Ya. Desain pemanfaatan alam secara berkelanjutan yang diterapkan oleh Bumi Langit Institute terhadap lingkungan tidak hanya berasal dari produk-produk utama yang dihasilkan oleh pertanian dan peternakan yang mereka miliki. Kotoran-kotoran ternak yang ada di Bumi Langit Institute nyatanya mampu memberikan manfaat lebih. Kandungan gas yang terdapat pada kotoran sapi membuatnya dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gas LPG untuk keperluan rumah tangga. Selain itu, air yang dipergunakan untuk membersihkan kotoran ternak mereka tampung di sebuah tempat penampungan khusus. Setelah melalui proses penyaringan, air ini menjadi salah satu cadangan untuk tanaman saat musim kemarau panjang melanda daerah ini. Bak-bak kecil di seputar biogas digester ini sebenarnya kami buat untuk membantu memperlama, membiarkan mikroba, sebab digester ini biogas ini melahirkan dua produk. Satu produknya adalah bentuk cair, satu produknya bentuk padat. Padat itu ya. Yang padat itu kita pergunakan sendiri, yang cair kita perkaya dengan mikroba karena sudah banyak mikroba. Kita alirkan dan kita pakai untuk membantu mengurai air sabun. Nah, sabunnya sendiri kita tidak boleh pakai sembarang sabun. Dalam konteks sabun itu ada istilahnya soft soap sama hard soap. Sabun lunak, sabun lembut sama sabun keras. Nah, sabun-sabun keras ini sekarang cenderung berada hampir di semua deterjen yang kita pakai. Karena kenapa? Karena manusia sekarang tambah tidak pernah mencuci pakai tangannya lagi. Semua pakai mesin. Jadi kita nggak pernah bisa mengukur bahwa sabun itu keras atau enggak. Kalau dulu orang-orang ibu-ibu kita atau siapa masih tahu, aduh sabun ini bikin tangan kita terbakar. Karena terlihat dari tangan, Pak. Terbakar itu artinya sabun itu keras. Tapi karena kalau kita pakai mesin cuci, kita nggak pernah mengukur, kita tidak tahu bahwa sebetulnya sabun itu sudah keras sekali. Dan sabun yang keras itu merusak kain, merusak warna, ya, dan juga membunuh biota yang nantinya tempat dia mengalir kemana, ya. Sayangnya, secara perlahan akses manusia terhadap sumber pangannya semakin hari semakin menyempit. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan lahan yang dewasa ini menjadi kendala terciptanya kegiatan bertani secara berkelanjutan. Ya, sebenarnya kan kita dengan permakultur itu mencoba melihat alternatif, ya, alternatif pendekatan. Jadi di Barat sendiri permakultur itu pernah mengalami masa sulit karena begitu terpisahnya manusia sudah dari alam, sudah begitu terkondisikannya manusia-manusia itu pada daerah urban, ya, sehingga akhirnya permakultur itu mengambil wajah baru, yaitu yang disebut urban farming, urban permaculture. Jadi bagaimana kita menjadikan daerah-daerah urban kita sebagai daerah sumber pangan, dan itu bisa dilakukan dengan mereka punya pengalaman yang luar biasa successful dengan menjadikan daerah-daerah urban itu dengan konsep alam, dengan konsep permakultur itu kembali memprovide, mengadakan kebutuhan pangan mereka sendiri. Dan ini sesuatu yang saya rasa menjadi sumbangan paling konkret dari permakultur mungkin ke depannya, karena hampir semua manusia sudah terkunci di daerah-daerah urban, ya. Dan untuk mereka kembali ke daerah-daerah pertanian itu banyak ada masalah fisik, ya, karena skillnya sudah tidak ada, kemampuan fisiknya juga sudah tidak ada,
dan juga mungkin juga secara budaya mereka tidak bisa kembali ke dalam budaya bertani seperti masa lalu. Jadi mungkin justru urban permakultur itu menjadi alternatif yang menarik. Harmonisasi antara manusia dengan alam nyatanya jelas tergambar di Bumi Langit Institute. Melalui Bumi Langit Institute, Iskandar Waworuntu mencoba untuk menghadirkan hak yang memang seharusnya didapatkan oleh alam sekitar. Pemahaman ini memberikan dampak yang positif terhadap para petani yang tinggal di sekitarnya. Nah, selama Bapak di sini, apa aja Pak ilmu yang diajarkan oleh Pak Is atau yang Bapak dapat nih selama berkebun di sini? Ilmu yang saya dapat dari Pak Iskandar itu sebenarnya banyak sekali. Banyak ilmu yang saya dapat dari Pak Iskandar. Misalkan kalau dulu orang-orang di desa kan biasanya berkebun itu dengan ini ilmu untuk pribadi saya lah, bukan untuk umum. Iya buat Bapak. Berkebun dengan sebelum kita cangkul biasanya kan semprot dengan ada rondap, ada yang ali. Tapi setelah saya tahu bahwa obat semacam itu pada akhirnya akan membahayakan kita, itu saya terus sama sekali, bahkan pupuk rumput pun saya nggak memakai urea. Saking takutnya. Kalau nggak terjadi pada diri kita sendiri kan, kalau rumput kan otomatis hewan yang kita sayangi. Betul. Kalau hewan yang kita sayangi aja kita perlakukan dengan kayak demikian kan, bagi saya sih nggak, kurang baik lah. Bertani menggunakan bahan-bahan organik memang tidak mudah. Hasilnya yang tidak berlimpah di tahun-tahun pertama membuat sebagian warga bumi berpikir untuk kembali menggunakan bahan-bahan kimia. Namun, kebaikan dan meningkatnya hasil yang didapat seiring berlalunya waktu membuat mereka bertahan untuk bertani permakultur. Pembibitan secara organik menjadi langkah awal mereka menghasilkan produk-produk yang sehat. Berbagai macam tanaman kebutuhan pokok yang mereka konsumsi berasal dari kebun ini. Ini hasilnya semua dijual atau? Kebutuhan warung, kalau lebih dijual di situ aja di warung. Ada yang jual di mateng, ada yang masih terong, masih pare, ada kacang panjang dijual. Oh, jadi semua dijualnya di warung ya? Iya. Baik yang diolah maupun yang belum diolah ya? Iya betul. Melimpahnya hasil perkebunan permakultur Bumi Langit menjadi pemasok utama warung bumi yang ada di Bumi Langit Institute. Berbagai macam olahan makanan sehat disajikan di warung ini. Warung bumi juga digunakan untuk meningkatkan nilai jual dari produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh Bumi Langit. Wangi sekali nih Bu. Ini lagi masak apa nih? Nasi goreng kecombrang. Nasi goreng Kecombrang. Yang favorit ini ya? Iya. Ini untuk bahan-bahannya ini dapat dari mana Bu? Kebun. Dari kebun? Oh, kebun yang ada di sini? Jadi semua hasil yang dari kebun semua diolah di sini ya? Kalau untuk bumbunya sendiri Bu, Ya. pakai apa aja nih nasi goreng kecombrang? Bawang putih, bawang merah. Udah, itu. Hanya itu aja? Tidak ada pakai bumbu-bumbu tambahan? Oh, kenapa Bu? Cuman ini aja bumbunya. Untuk garam atau mecinnya seperti apa? Cuman ini aja orang. Nggak pakai ini, nggak pakai masako, nggak pakai ini. Kenapa nggak pakai masakan itu? Biar biasanya orang lebih suka gitu Bu, biar rasanya lebih nikmat gitu. Kenapa nggak dipakai Bu? Nah, kan ini kan kimia kan, atau ininya kan. Karena kimia ya, makanya dipakai hanya garam saja. Iya. Nah Bro Roslah, nih Iya. anehnya nih saya dari tadi ada di dapur, cuma saya nggak nemu ada tabung gas nih. Ini masak pakai apa nih Bu? Yang sini. Hah? Dari itu kotoran sapi itu. Oh, dari kotoran sapi. Gas metannya kotoran sapi ya? Oh,
makanya ini nggak ada gas di sini ya, nggak ada tabungnya ya. Jadi semua kegiatan yang ada di sini, masak maupun bumbunya semua berasal dari kebun yang ada di belakang ini, Bu ya. Iya. Minimnya penggunaan bahan kimia dari awal proses pembibitan hingga pengolahan membuat Warung Bumi Langit banyak pengunjung. Mereka yang mencari gaya hidup sehat dan lingkungan sehat sangat menikmati semua yang ditawarkan oleh Warung Bumi Langit. Berbagai macam produk olahan sehat Warung Bumi menjadi pilihan menarik bagi para pengunjung, seperti roti dan jajanan kue yang minim terigu, minuman probiotik kefir yang diolah menjadi aneka minuman dan jus segar, produk susu olahan yang berasal dari sapi dan kambing, dan aneka selai dengan menggunakan kombinasi buah-buahan lokal tanpa diolah menggunakan pengawet. Bagaimana ketika Anda tinggal di sini dan apakah Anda ingin memiliki permakultur seperti ini? Yes, of course. Because yes, for me it's pretty important to be more simply, and I would like in my dream I would like to have a restaurant, and with a permaculture garden. So just go in your garden and after just put in the plates for the customers. It's really nice for me. Warung Bumi menjadi puncak dari perjalanan produk-produk yang ditanam, dipelihara, dan diolah di Bumi Langit Institute. Hal inilah yang membuat Warung Bumi memiliki fungsi yang sangat penting dalam memastikan apa yang nantinya dikonsumsi oleh para pengunjung. Tidak hanya enak dan sehat, tetapi juga menjadi sesuatu yang memperkaya roh kehidupan, yang nantinya menjadi sesuatu yang juga bermakna spiritual. Pada akhirnya, Iskandar Wawarutu sudah membuktikan bahwa permakultur bisa diaplikasikan sebagai salah satu pilihan gaya hidup dan bercocok tanam yang bermanfaat bagi alam.